kelas 11 IPS. Hari ini kita melanjutkan materi tentang kelompok sosial. Silakan nanti dicatat materi yang sudah saya berikan. Kita akan melanjutkan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis dari kelompok sosial itu apa aja, ya kan, menurut para ahli. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelompok sosial itu ada yang tidak teratur. Nah, contoh dari kelompok sosial yang tidak teratur itu ada 3, yaitu ada kerumunan, massa, dan publik. Kerumunan ini merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara. Artinya, kerumunan itu akan tetap ada selama orang-orang yang secara fisik hadir dalam suatu tempat yang sama. Tapi apabila orang tersebut bubar, secara otomatis kerumunan sudah tidak ada lagi. Suatu kerumunan itu mudah sekali beraksi, teman-teman, karena individu dengan individu yang lain itu sama-sama berkumpul di suatu tempat, ya kan, untuk karena memiliki tujuannya sama, seperti itu. Nah, adapun bentuk dari kerumunan itu ada beberapa. Yang pertama adalah formal audience, ya kan? Formal audience ini merupakan kerumunan yang mempunyai suatu pusat perhatian dan persamaan tujuan, tapi sifatnya sangat pasif. Contohnya penonton film, pendengar khotbah, dan lain-lain. Yang kedua ada planned expressive group, yaitu kelompok ekspresif yang telah direncanakan. Kelompok ini merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tapi mempunyai persamaan tujuan. Contohnya adalah orang-orang yang berpesta, rekreasi, ataupun berdansa, gitu. Lalu yang ketiga ada casual crowds, ya. Nah, casual crowds ini bisa diartikan sebagai kerumunan yang bersifat sementara. Misalnya orang-orang yang sedang antri karcis, orang yang sedang antri di depan kamar mandi, dan lain-lain. Yang keempat ada casual crowds. Casual crowds sudah ya. Sekarang panic crowds. Ya, sorry. Yang keempat adalah panic crowds. Nah, kalau panic crowds ini adalah kerumunan yang sedang dalam keadaan panik. Biasanya mereka ini sedang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Ketika ada bencana dan lain sebagainya, itu bisa membuat yang namanya panic crowds. Lalu yang kelima ada spectator crowds, ya. Spectator crowds merupakan sekumpulan orang yang ingin melihat suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Kerumunan ini bisa dicontohkan misalnya penonton. Lalu misalnya kalau ada orang yang pernah nggak kalian lihat ada kecelakaan kayak gitu, orang-orang nih yang nolong paling cuma 1-2 orang gitu, tapi yang lainnya pada lihat. Nah, orang-orang yang lihat itu disebut dengan spectator crowd, teman-teman. Nah, yang terakhir ada lawless crowd. Nah, lawless crowd ini kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum yang berlaku. Kerumunan ini biasanya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini bisa seperti contohnya unjuk rasa dan lain sebagainya, begitu. Tapi dengan kekuatan fisik, menunjukkan kekuatan fisiknya. Nah, yang B ada massa.
Massa itu sebenarnya hampir sama dengan lawless group. Hampir sama ya, bukan sama. Pada umumnya massa itu terbentuk dengan adanya suatu perencanaan, jadi sudah direncanakan, dan mereka itu biasanya memiliki pemimpin yang menggerakkan, sehingga proses terjadinya bukan merupakan suatu yang spontan gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah kayak gitu. Nah, namanya orang demo itu nggak harus ada perlawanan kan? Nah, itu bisa disebut dengan massa. Sekumpulan orang tadi itu massa. Tapi kalau dia sudah melakukan perlawanan, menggunakan fisik, itu kita bisa sebut dengan lawless groups ya. Yang terakhir ada public. Public merupakan kelompok semu. Hampir sama dengan massa, cuma proses pembentukan publik ini melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan lain-lain. Itu publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika dari kelompok sosial itu sendiri. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial ya, yang senantiasa harus bekerja sama, memerlukan orang lain, tidak bisa memenuhi diri sendiri, ya kan? Intinya kita perlu orang lain lah dalam hidup kita gitu. Nah, inilah yang menjadi alasan perlunya manusia saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu kelompok sosial tertentu. Ya. Nah, tapi dalam kelompok sosial itu semuanya nggak berjalan mulus teman-teman. Pasti ada masalah-masalah yang terjadi. Salah satunya ada yang dinamakan dengan kohesi. Kohesi bisa disebut dengan persatuan. Nah, dalam kohesi ini akan dilihat dari tingkah laku anggota kelompok tersebut, lalu integrasi antar anggota, nilai kelompok, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada motif dan dorongan. Motif ini biasanya berkisar pada perhatian anggota terhadap kehidupan kelompok, seperti persatuan kelompok, tujuan bersama, orientasi diri, dan sebagainya. Yang ketiga ada struktur. Persoalan struktur ini biasanya terlihat pada bentuk pengelompokan hubungan, lalu perbedaan kedudukan antar anggota, lalu pembagian tugas antar anggota, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada pimpinan. Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan pimpinan ini biasanya terlihat pada bentuk kepemimpinan seseorang, lalu bagaimana sistem kepemimpinannya, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada perkembangan kelompok. Nah, hal ini bisa terlihat pada perubahan dalam kelompok tersebut bagaimana. Apakah kelompok tersebut tetap bersatu atau malah kelompok tersebut terpecah. Sehingga ada yang disebut dengan pola hubungan antar kelompok. Nah, di sini Bu Ratna membagi pola hubungannya ada 6. Ada akulturasi, asimilasi, dominasi, paternalisme, integrasi, dan pluralisme. Nah, seperti tugas kalian yang minggu lalu ya. Minggu lalu atau minggu lalunya lagi aku lupa. Nah, itu kan kalian memberikan artinya ya, apa sih akulturasi, asimilasi. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu apa yang sudah kalian jelaskan. Akulturasi itu
pencampuran dua kebudayaan yang saling menyatu, tapi budaya aslinya tetap tidak ditinggalkan, gitu teman-teman. Contohnya orang Belanda yang pernah menjajah Indonesia, karena dia tinggal di Indonesia, mungkin dia pernah berpakaian seperti orang Indonesia menggunakan jari, kebaya, dan lain sebagainya. Tapi dia tetap tidak meninggalkan budaya asalnya. Baju-baju kebangsaannya mereka itu tetap tidak ditinggalkan. Pola pergaulannya juga tidak ditinggalkan. Gitu. Nah, bedanya dengan asimilasi, kalau asimilasi pencampuran dua kebudayaan, tapi budaya aslinya sudah hilang menjadi budaya yang baru. Jadi ini lebih ke menciptakan budaya baru kalau asimilasi. Lalu yang ketiga, dominasi. Nah, kalau dominasi ini terjadi bila suatu kelompok itu menguasai kelompok yang lain, atau satu kelompok itu biasanya lebih kuat daripada kelompok yang lain. Misalnya pria mendominasi wanita, orang kaya mendominasi orang miskin, orang dewasa mendominasi orang yang belum cukup umur, kayak gitu. Lalu kalau paternalisme, ya kan? Nah, kalau paternalisme itu hampir sama dengan dominasi, cuman yang membedakan kalau paternalisme ini bentuk dari dominasi dari kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Jadi seperti yang pernah dialami di Indonesia ya. Jadi yang mendominasi adalah kelompok ras pendatang. Yang kelima ada integrasi. Nah, kalau integrasi ini yaitu suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras di dalam suatu masyarakat. Nah, tapi kalau integrasi ini dia tidak memberi suatu perhatian khusus, ya. Nah, bedanya kalau sama pluralisme, ya, kalau sama pluralisme itu dia sama-sama mengakui adanya perbedaan atau bisa dibilang kemajemukan, bisa budayanya, bisa rasnya, bisa etnisnya. Tapi nggak cuma mengakui, tapi ada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, itu pluralisme. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa line ke Bu Ratna. Nah, jangan lupa untuk tugas-tugasnya yang belum silakan dikerjakan ya. Karena kalau nanti ulangan dan kalian tidak mengerjakan, ada tugas yang kosong atau catatan yang kosong, itu akan mempengaruhi nilai kalian ya. Jangan lupa untuk dilihat lagi sebelumnya. Oke, terima kasih. Selamat siang.